Oke. Halo, selamat siang Job Seeker. Apa kabarnya pada siang hari ini? Saya harap teman-teman Job Seeker semua pada sore hari ini masih dalam keadaan semangat dan tentunya juga teman-teman semua di sini sehat. Nah, saya mau coba cek ombak dulu. Boleh teman-teman yang ada di sini untuk kemudian kasih mungkin emoticon seperti itu atau kasih apapun biar saya bisa tahu nih teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke. Anda love dari Aisyah nih. Kemudian yang lainnya mungkin. Oke, baik teman-teman semua pada sore hari ini kalau teman-teman memungkinkan untuk kemudian on cam. Nah, ini saya minta teman-teman mungkin untuk on cam juga. Jadi kemudian kita bisa lihat satu sama lain seperti itu. Jadi kita bisa sambil bernetworking juga dalam kegiatan pada sore hari ini. Oke, teman-teman semua. Jadi selamat datang di seminar karir First 90 Days at a New Job dengan Cakap. Nah, kegiatan pada sore hari ini merupakan bagian dari kegiatan UMN Virtual Career Day with Jobs to Go yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 23 April 2022. Jadi teman-teman semua untuk kegiatan UMN Virtual Career Day ini diselenggarakan atas inisiatif dari Career Development Center UMN atau lebih dikenal dengan CDC UMN bekerja sama dengan Job to Go. Nah, dalam kegiatan UMN Virtual Career Day ini kegiatannya bukan cuma hanya sekedar job fair aja teman-teman, tapi kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan juga selama 3 hari terakhir. Jadi kita punya kegiatan ada Company Expo dan kemudian juga ada beberapa seminar karir. Nah, kebetulan seminar karir hari ini adalah penutup dari rangkaian seminar karir yang ada di UMN Virtual Career Day. Nah, pada sore hari ini teman-teman kita di sini nanti akan bertemu dengan tim dari Cakap. Di sini sudah bersama dengan kita ada Kak Putri. Nah, Kak Putri ini di sini Kak Putri ini adalah seseorang yang lulusan dari Universitas Pasundan dari Bachelor of Law, kemudian juga Kak Putri ini lulusan dari University of Oxford di Advanced School Program di Faculty of Law-nya, dan kemudian sejak lulus Kak Putri ini sudah berkecimpung di dunia HR dan juga di research, pernah bekerja di Sejuta Cita Indonesia dan kemudian saat ini bekerja di Cakap sebagai Talent Acquisition dan juga Employer Branding Specialist. Dan kemudian selain bekerja di HR juga, tadi saya sampaikan Kak Putri ini juga aktif sekali di hal-hal yang terkait dengan research. Beliau sekarang ini masih aktif di Arjuna Research dan juga di Babak Baru Asa sebagai founder dan presidennya juga. Nah, di sini sudah bergabung dengan kita Kak Putri Dwinita. Halo, selamat sore Kak Putri. Halo, selamat sore Kak Elvira. Apa kabarnya nih Kak sore hari ini? Baik-baik, Alhamdulillah sehat nih. Gimana Kak Elvira dan teman-teman semuanya? Saya alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua nih job seeker baik juga ya Kak ya. Karena ini sekarang jam Betul. 2 kayaknya lumayan jam rawan ya Kak ya. Kalau buat yang puasa kayak udah mulai lapar-lapar. Terus kalau yang tadi baru makan siang mungkin agak-agak ngantuk nih Kak kayaknya gitu. Bener banget nih. Oke, By the nah way, jadi Kak Elvira, ini aku nggak apa-apa. Virtual background aku agak ada ungu-ungunya gini nih jadinya. oke, nggak apa-apa sih Kak, harusnya Kak. Oke, jadi hari ini Oke. Kak Putri akan membahas mengenai first 90 days at a new job ya Kak ya. Ini kayaknya sesuatu yang menurut saya cukup unik karena biasanya mahasiswa nih dikasih tahu atau lulusan dikasih taunya gimana sih cara daftar kerja, gimana sih kemudian supaya nanti lulus proses rekrutmennya atau lulus CV-nya dan lain sebagainya. Tapi kayaknya nggak ada nih yang pernah ngasih tahu kira-kira pengalaman kerja day one kemudian sampai setidaknya probationnya selesai itu apa yang akan terjadi. Jadi kalau saya sih penasaran nih Kak, kira-kira sebetulnya first 90 days atau new job tuh seperti apa nantinya kayak gitu. Saya harap juga nih teman-teman di sini juga penasaran juga nih Kak, nanti jadi bisa mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Oke, siap-siap.
Oke, baik kalau gitu kayaknya teman-temannya juga sudah cukup banyak yang ada di room sini. Nah, mungkin teman-teman sekali lagi yang bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu. Jadi nanti Kak Putri juga bisa lihat wajah teman-teman yang cantik, yang ganteng seperti itu. Dan kemudian nanti Kak Putri akan memberikan pemaparan. Nah, setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, nanti boleh kemudian mencantumkan pertanyaannya saja di kolom chat box atau nanti ketika sesi tanya jawab boleh kemudian open mic aja untuk kemudian nanti bertanya. Nah, oke, dari Kak Putri silahkan Kak Putri boleh memulai untuk pemaparannya. Oke, thank you Kak Elvira dan juga tim. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Mungkin aku perkenalan sedikit lagi ya. Jadi, nama aku Putri, Putri Dwinita. Teman-teman bisa panggil aku Putri. Dan saat ini sedang bekerja di Cakap, PT Cerdas Digital Nusantara, sebagai Talent Acquisition and Employer Branding Specialist. Atau teman-teman lebih familiar mengenalnya dengan sebutan HRD gitu ya. Oke, nah kalau dari background pendidikan, kayak yang udah Kak Elvira jelasin, kalau aku ini background-nya dari hukum nih teman-teman. Jadi kalau ada yang masih ngira HR itu harus dari manajemen SDM, itu salah banget. Karena HR ternyata dari hukum juga bisa. Oke, berhubung aku merepresentasikan Cakap hari ini, aku pengen ngenalin dulu nih Cakap ke teman-teman. Sebenarnya Cakap itu apa sih? Nah, Cakap itu teman-teman salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Kita merupakan platform pertama sebagai pionir yang menciptakan media belajar dua arah. Dua arah itu gimana sih, Kak? Dua arah itu jadi kita mendatangkan tutornya langsung dan teman-teman bisa belajar secara langsung bersama tutor, tapi melalui aplikasi online. Seperti itu. Oke, biar teman-teman lebih kebayang, aku bakal share ya ke teman-teman gambaran terkait cakap. Wait, oke, sebentar. Oke, teman-teman. Kira-kira sekarang udah kelihatan belum nih? Sudah Semoga Kak. udah ya. Oke. Eh, Soundnya belum keluar Kak. Oh, soundnya belum keluar ya? Mm-mm. Wait. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, masih ada satu lagi sebentar. Wait, semoga yang ini soundnya keluar ya teman-teman. Ah, ketika nanti share di checklist aja Kak yang buat maximize videonya pas mau share biar suaranya keluar. Gimana Kak? Sorry. Jadi mungkin bisa di stop share dulu Kak. Jadi pas saat mau share screen nanti diklik yang share sound sama optimize for video clip di situnya. Oh, oke, oke. Langsung di Zoom-nya ya berarti? Ya, betul. Atau Pada gimana saat ini Kak? nanti pada saat Kak Putri pencet share screen nanti kan harus pilih file yang mana. Nah, nanti di pojok kiri bawahnya ada share sound sama optimize for video clip. Oh, Itu di oke, checklist aja. siap-siap. Oke, semoga yang sekarang better ya. Jadi teman-teman bisa dengar juga nih.
Paraphrasing orga has the ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. Paraphrasing orga has the ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. And we don't know the market yet. Nyasar, Mas. Portfolio diversification is the key. Bisa Inggris. Take a deep breath and push. Empus, pasti lulusan luar. Mereka itu belajar Inggris dua arah pakai cakap. Tuh bisa chat, Wow. bisa private, Oh. atau ramean. Lah, lo sekeluarga. Siapa cakap, dia dapat. Oke, itu tadi teman-teman perkenalan dari cakap, terkait cakap itu apa. Jadi kita aplikasi dua arah yang memang belajarnya itu teman-teman bisa groove. Jadi kalau misal nih teman-teman di UMN ada satu geng, tapi satu gengnya itu ambis. Terus ada keinginan buat kuliah di luar negeri. Nah itu bisa banget nanti join di cakap kita dan nanti bisa untuk ambilnya tuh yang kelas grup gitu. Jadi bisa bareng teman-teman yang lainnya juga. Kalau misal teman-teman lebih nyaman untuk belajar one on one, itu kami juga menyediakan private-nya untuk private learning-nya seperti itu. Nah, kemudian hari ini kan aku bakal share ya ke teman-teman terkait apa aja sih yang harus dipersiapkan nih sebagai new employee atau pekerja baru yang baru join di suatu company. Oke, so mungkin sebelum aku masuk ke materi tentang first 90 days, aku bakal share dulu, kenalin lagi nih ke teman-teman terkait cakap. Nah, di sini cakap itu kita aplikasi dua arah teman-teman, yang mana kita mendukung teman-teman itu untuk lebih mahir berbahasa. Nah, di sini kita juga dapat nih pernah dapat rekor muri sebagai aplikasi pembelajar bahasa dua arah pertama yang ada di Indonesia. Saat ini aplikasi kami itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh provinsi. Ratingnya pun di Google Play Store itu 4,9. Jadi memang sudah banyak yang menggunakan dan juga terpercaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang mau belajar bahasa, boleh banget mulai di-install aplikasi Cakap dan kita pun berbagi voucher belajar gratis belajar bahasa selama 1 bulan. Seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya apa aja sih yang kita sediakan? Jadi kita menyediakan language courses-nya apa aja sih? Nah, language courses yang kita sediakan itu ada 5 nih teman-teman. Pertama, of course, bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kita ada bahasa Mandarin. Yang ketiga, ada bahasa Jepang. Yang keempat, ada bahasa Korea. Dan yang kelima itu ada bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, gurunya tuh dari mana aja sih? Atau tutornya nih, tutornya tuh dari mana aja sih Kak Putri? Tutor kita itu dari berbagai negara. Jadi kita memang menggunakan native speaker ya teman-teman. Kenapa? Karena saat teman-teman memiliki tutor yang memang basicnya itu native speaker, teman-teman akan lebih terasah dan juga lebih nyaman nih untuk belajar. Jadi bisa persiapan banget buat yang mau kuliah di luar negeri atau mau kerja di luar negeri, itu bisa banget. Kemudian kalau tadi ngiranya Cakap hanya menyediakan untuk mahasiswa atau untuk anak-anak, enggak nih teman-teman. Ternyata kita juga menyediakan untuk teman-teman yang ingin kerja tapi memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mahir. Kan sekarang perusahaan itu mewajibkan ya bisa bahasa Inggris mayoritas. Mayoritas itu wajib bisa berbahasa Inggris dan ini pun kan menentukan kualitas teman-teman di level pekerjaannya tuh level berapa sih yang nantinya pun menentukan salary dari teman-teman itu sendiri. Kemudian karena itu teman-teman bisa banget kalau misal mau daftar untuk yang profesional itu bisa banget. Di sini tutor kita terbagi dari berbagai negara, jadi teman-teman jangan worry, takut kayak, kalau belajar sama sesama orang Indonesia, takutnya nggak terasa banget nih. Nggak teman-teman, karena tutor kita itu dari berbagai negara juga, seperti itu. Termasuk untuk bahasa Korea pun kita langsung dari Koreanya, seperti itu. Kemudian kita di sini udah bekerja sama nih sama berbagai perusahaan juga, termasuk dalam program prakerja, kemudian juga dalam program supporting talent development-nya. Di antaranya tuh kita ada bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, kemudian juga bersama OVO, kemudian juga bersama Gojek, kemudian bersama BPJS, dengan Grab. Nah, itu beberapa klien kita. Tapi masih banyak lagi. Kalau teman-teman mau tahu tentang Cakap lebih, itu bisa banget dicek di website kita, seperti itu.
Kita juga sekarang lagi open untuk berbagai lowongan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk berkarir di dunia yang berfokus di pendidikan, itu bisa banget nih untuk apply. Atau nanti kalau ternyata setelah pemaparan aku, teman-teman tertarik nih untuk join di Cakap, boleh banget juga untuk reach out aku, baik melalui email ataupun melalui LinkedIn. Seperti itu. Oke, itu tadi perkenalan singkat untuk Cakap itu sendiri. Sekarang aku izin untuk mulai ya, berbagi. Wait, untuk Kak sharing. Putri, sorry. Oke. Ini ada hitam-hitam sedikit di PPT-nya. Mungkin boleh diulang share lagi, tapi kali ini yang maximize untuk videonya mungkin di-uncheck aja, Kak, biar item-itemnya nggak kelihatan. Di tempat kami ada item-item soalnya. Oh, ada item-itemnya ya. Iya. Oke, sorry. Dari tadi Kak berarti atau baru? Tadi sih, Kak, tapi apa makanya? Oh, oke, sorry. Oke, sekarang aman kah? Aman, Kak, sekarang. Oke, sekarang aman ya. Oh, berarti tadi slide ini juga nggak kelihatan ya? Bukan nggak kelihatan, Kak, ada item sedikit aja sih. Oh, oke, siap. Oke deh, aku langsung lanjut aja teman-teman ke materi kita hari ini. Sebenarnya aku di sini cuma mau sharing aja nih, sharing sama teman-teman. Mungkin kan di sini yang hadir itu ada yang fresh graduate, atau mungkin ada yang masih mahasiswa, atau mungkin yang sekarang sedang bekerja, dan ada juga yang baru join nih, baru join company baru sebagai new employee. Oke, sekarang aku mau sharing ke teman-teman terkait first 90 days in new job. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan di 90 hari pertama saat kita mendapatkan pekerjaan baru atau ditempatkan di pekerjaan baru? Oke, teman-teman harus tahu dulu kalau dealing with the new tax as a new employee will definitely lead us to mixed feeling. Jadi saat kita ditempatkan atau menempati posisi baru di lingkungan baru, new environment, itu pasti kita bakal dapat tugas baru yang membuat kita tuh merasakan banyak perasaan nih, mulai dari excited banget, kemudian juga anxiety at the same time. Jadi kayak ngerasa, ih panik banget di perusahaan yang baru, kayak bertanya-tanya juga kadang overthinking kan ya, ih di perusahaan baru sama nggak ya culture-nya sama di perusahaan yang lama, kemudian di posisi baru sama nggak ya sama di posisi yang lama, itu kan akan jadi pertanyaan ya. Tapi juga di satu sisi kita pun merasa excited nih, wow, aku punya pengalaman baru nih di tempat baru, aku pengen maksimal di tempat baru, aku kepo banget nih pengen menjalani journey di tempat baru ini dengan enjoy. Nah, itu jangan jangan teman-teman merasa menjadi berbeda atau ngerasa nggak normal. Karena merasakan panik, cemas, kemudian bahagia di satu waktu, itu normal banget dan benar-benar natural. Jadi amat sangat dipahami, bisa banget dipahamin kalau teman-teman itu pertama join new company, ngerasa nervous, kemudian juga ngerasa mau nanya malu, kemudian juga sebagai anak baru, kita kalau terlalu banyak tanya takut dikira knowledge-nya kurang juga kan. Jadi tapi itu jangan jangan bikin teman-teman itu insecure atau bikin teman-teman ngerasa, aduh, jadi takut segala hal, jangan. Tapi teman-teman harus tahu kalau semua perasaan itu normal dan juga bisa banget untuk dipahamin. Pasti rekan kerja, manajer, ataupun supervisor teman-teman pun akan memahami hal tersebut. Karena ya kita dalam masa adaptasi ya teman-teman. Gitu. Kemudian oke, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan saat kita baru join di perusahaan pertama? Yang pertama itu pasti kita harus mempersiapkan sebuah networking. Kita nggak bisa memungkiri kalau dunia kerja itu erat nih kaitannya dengan networking. Oke, so kenapa sih erat? Karena if you want to connect, if you want to get more of your people, then you have got to solve some vulnerability. Nah, jadi kalau dalam suatu dunia kerja, kalau teman-teman mau terhubung dengan rekan kerja teman-teman, karena nggak mau ya di dunia kerja kita sendirian. Apalagi sekarang bukan lagi tren, lagi banyak diterapkan work from home. Kalau kita nggak punya teman kerja, itu kan bakal burn out banget ya teman-teman. Jadi connect, teman-teman harus connect sama satu timnya. Connect-nya gimana caranya? Bisa mulai lihat LinkedIn-nya, kemudian connect lewat LinkedIn-nya, kemudian juga aktif memperkenalkan diri nih melalui platform komunikasi di company-nya. Misal company-nya tuh pakai Google Chat atau pakai Slack. Nah, teman-teman boleh mulai kayak reach out aja
satu tim teman-teman itu untuk memperkenalkan diri dan minta arahannya. Jadi memperlihatkan nih kalau ternyata pribadi teman-teman itu humble, kemudian juga teman-teman itu mudah untuk adaptasi gitu. Nah, kalau tadi tentang networking, kita sekarang masuk tentang hal-hal yang sering muncul nih atau sering ditanyakan saat kita join new company. Kayak then how to deal with the first 90 days in a new job and then what do we need to pay attention and to prepare. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan, kemudian seperti apa nih yang harus kita perhatikan saat kita di tempat kerja baru atau saat kita terjun di environment baru. Ini gambarannya, kenapa aku kasih gambarnya itu first 90 days, karena masa probation itu kan 3 bulan ya teman-teman, dan juga masa untuk kita mengenal perusahaan atau new environment itu idealnya selama 3 bulan. Karena itu judul yang aku bawa hari ini tuh terkait first 90 days. Nah, pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu take on the right attitude. Nah, take on the right attitude itu kayak apa sih? Pertama gini, teman-teman as a new member, sebagai karyawan baru, itu pasti akan diberikan dan juga pasti ada keinginan di dalam hati teman-teman untuk memperlihatkan sisi terbaik teman-teman. Karena kan gini, saat kita di-hire oleh HR, oleh company, pasti kita ngerasa, oh ternyata kita punya nilai. Ternyata posisi yang kita apply itu kita pantas tuh sampai akhirnya kita terpilih. Otomatis saat kita join, kita pengen menunjukkan kalau, hey HR, kamu nggak nyesel loh milih aku. HR team, kemudian company, kamu nggak akan nyesel loh milih aku. Aku pengen kasih yang terbaik untuk perusahaan dan juga pengen tunjukin kalau aku tuh sepantas itu untuk posisi ini. Nah, kadang kita ada perasaan kayak gitu kan, tapi teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita kontrol juga, yaitu attitude. Kita harus tetap memperhatikan attitude, kemudian juga bagaimana kita bersikap, kemudian juga bagaimana kita menyikapi teman satu tim, itu harus diperhatikan juga. Walaupun kita ingin memperlihatkan sisi terbaik kita, kemudian membuktikan kepada HR, kalau kita ini pantas di posisi ini, dan HR dan perusahaan pun tidak akan menyesal untuk hire kita, tapi di satu sisi kita juga harus nggak boleh over, jangan sampai overconfidence teman-teman, dan juga overshowing, itu jangan. Jadi harus ada kontrolnya nih. Kita sebisa mungkin, sewajar mungkin, tetap dalam ranah memperhatikan attitude dan juga behavior-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan udah ada dari sisi kita ingin memperlihatkan sisi terbaik kita. Nah, yang kedua kita harus tetap punya kepercayaan diri nih. Kepercayaan diri, be confident, be positive, and also be open-minded. Kenapa sih kita harus confidence, kemudian juga kita harus berpikiran positif, harus punya positive thinking, dan juga harus open-minded? Karena kepercayaan diri kita ini akan memancarkan aura kita, teman-teman. Aura, kemudian juga sisi profesionalitas kita itu akan terlihat saat kita percaya diri. Dan kepercayaan diri juga akan menjadi bekal teman-teman untuk apakah teman-teman ini bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau tidak. Kemudian apakah teman-teman ini dapat memberikan gagasan atau tidak. Kan kalau kita lagi nervous, kemudian juga kita lagi nggak di mood yang baik, kalau kita kepercayaan dirinya juga kurang, itu kan kita punya ide sebagus apapun saat diungkapkan itu sulit. Sedangkan dunia kerja itu kita harus selalu bisa deliver the idea. Jadi harus bisa terus kasih ide, kemudian juga harus bisa sharing dengan teman satu tim. Karena itu penting banget adanya rasa percaya diri. Ini salah satu hal yang membuat kita lebih bernilai juga, teman-teman. Gitu. Kemudian kita harus selalu berpikiran positif dan juga open-minded karena di dunia kerja itu integritas sangat dinilai. Nah, apalagi kita sebagai new employee, sebagai karyawan baru, itu kita harus bisa berpikir positif dong. Jangan sampai baru join karena kita nggak bisa berpikir positif. Jadi saat ada regulasi yang mungkin teman-teman tuh belum paham tentang regulasinya, tapi teman-teman dengan mudahnya memberikan spekulasi kalau, wah, kok company ini kayak gini sih tempat gua kerja sekarang, kok nggak kayak tempat gua kerja yang dulu. Nah, kan nanti akan muncul seperti itu nih kalau teman-teman tidak bisa berpikir positif. Tapi kalau teman-teman bisa berpikir positif, teman-teman akan melihat sisi baik dari hal tersebut. Nggak akan membanding-bandingkan dengan tempat lama ataupun tidak akan apa ya,
tidak akan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dipikirkan gitu. Jadi please be positif aja di tempat kerja teman-teman yang baru. Karena ingat teman-teman ini kan masih adaptasi. Jadi emang banyak hal-hal yang harus teman-teman itu pelajari, banyak hal-hal yang harus teman-teman itu masih perhatikan. Nggak bisa kalau sekali ngelihat teman-teman terus memberikan kesimpulan itu nggak bisa gitu. Dan juga kita harus open minded karena di dunia kerja itu sama halnya kayak teman-teman di dunia perkuliahan. Mungkin kalau di dunia, mungkin waktu kalau teman-teman di UMN nih sekarang, atau di universitas lain, kemudian aktif nih di kelasnya, kemudian sering ada diskus, atau sering ikut ini deh, MUN, itu kan kita harus banget ya, ada debate nih, ada sesi debate. Nah, itu kan kita harus bisa open minded. Kenapa? Agar kita bisa menerima pendapat dari orang lain. Karena di dunia kerja itu pendapat bakal berbeda-beda. Jangankan di dunia kerja. Di teman-teman kuliah pun pasti pendapat itu akan selalu berbeda kan antara kepala yang satu dengan kepala yang lainnya. Nah, karena itu kita harus bisa open-minded biar bisa mencerna tentang pendapat dari orang lain, masukan dari orang lain, kemudian juga akan membuat diri kita lebih open for the feedback gitu. Kalau teman-teman nggak open-minded, teman-teman itu akan sulit untuk memahami satu hal yang teman-teman itu jarang lakukan atau hal yang tidak familiar untuk teman-teman. Kemudian saat mendapat masukan, teman-teman mungkin akan cenderung sensitif nih kalau misal teman-teman itu nggak open minded. Tapi kalau open minded, teman-teman itu bisa memaknai satu hal dari banyak sisi, dari banyak sisi. Kemudian juga lagi-lagi yaitu kita harus punya sisi positif karena open minded itu satu paket dengan positivity itu sendiri. Seperti itu. Oke. Terus kenapa sih kita tuh harus be confident, positive, and also open-minded? Karena kita kan akan mendapatkan direksi ya, akan mendapatkan beberapa aturan, kemudian juga perintah dari atasan kita. Nah, otomatis teman-teman itu harus selalu bisa menerima perintah yang ada. Kemudian kalau emang teman-teman bertentangan dengan perintah yang ada, itu kan teman-teman bisa mengkomunikasinya dengan baik. Kemudian juga dengan alasan-alasan yang relevan dan juga rasional. Seperti itu. Jadi menunjukkan nih sisi profesionalitas teman-teman itu dibuktikan juga dengan sisi respect dari teman-teman gitu. Teman-teman bukan hanya bertanggung jawab, tapi juga respect nih dengan pekerjaan yang ada dan juga dengan tim yang ada. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita harus take on the right attitude. Yang kedua, itu kita harus understand the organizational culture. Nah, kenapa sih kita tuh harus paham nih sama culture dari organisasi kita atau perusahaan kita? Karena di situ kita berpijak, teman-teman. Karena di situ tempat kita day to day-nya akan bekerja. Atau kita anggapnya perusahaan itu sebagai rumah. Jadi setiap hari kita akan datang ke situ, akan selalu berinteraksi dengan rumah itu. Di tempat itu loh kita akan berkembang. Karena itu penting banget untuk mengetahui culture yang ada. Jadi kalau teman-teman udah tahu culture-nya, teman-teman pun akan dapat memproyeksikan diri bagaimana diri kita ini untuk bisa beradaptasi seperti itu. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya kayak culture perusahaan tuh apa sih sebenarnya? Kalau kita mau memahami organizational culture tuh apa nih yang harus kita tahu dulu? Oke, so teman-teman bisa mulai can be started by knowing its vision and mission. Jadi coba mulai untuk mengetahui vision and mission-nya dulu, visi dan misinya dulu nih. Visi misi dari perusahaan teman-teman itu apa sih? Gitu. Ini biasanya didapatkan juga ya saat teman-teman itu melakukan onboarding dan bisa didapatkan juga melalui website dari perusahaannya. Karena visi misi ini pasti banget ada di websitenya. Seperti itu. Dan saat onboarding pun pasti akan dijelaskan, akan dikenalkan nih tentang visi misi dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Seperti itu. Atau kalau teman-teman kerjanya bukan di perusahaan, kita bisa menyebutnya tempat kerja. Dari visi misi dari tempat kerja teman-teman gitu. Nah, dari visi misi ini kenapa kita harus tahu sih? Misal nih, posisi posisi teman-teman itu sebagai matematik teacher. Nah, kenapa aku harus tahu visi misi? Toh tugas aku kan hanya ngajar tentang hitungan. Nah, pentingnya kita tahu visi misi agar kita tahu nih goals yang kita buat itu sejalan nggak sih sama tujuan dari perusahaannya. Terus biar kita pahami juga tugas yang diberikan ke kita itu selain sesuai dengan job desk kita, sesuai nggak sih sama visi misi dari perusahaan. Jadi kita ada bayangan nih, sebenarnya perusahaan itu mau berkembangnya di bidang apa, terus goals ke depannya tuh mau kayak apa.
Kan tempat kerja yang baik itu tempat kerja yang bisa terus berkembang, kemudian memiliki goals ya teman-teman. Itu menurut aku. Menurut aku tempat kerja yang baik itu yang seperti itu. Jadi dengan adanya visi misi, kemudian bisa direct the goals, itu sangat baik sih untuk teman-teman seperti itu. Visi misi itu penting banget karena itu tadi bakal jadi driver teman-teman, bakal jadi apa ya istilahnya? Bakal jadi penyetir lah, bakal jadi penyetir teman-teman dan juga perusahaan untuk menentukan pergerakan ke depannya, gimana kita mau grow, kemudian juga gimana kita mau lebih maju. Karena kan pasti semua perusahaan itu pengennya terus berkembang dan juga menjadi besar seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah tahu nih, yang pertama, oke Kak, aku udah tahu nih Kak, visi misinya apa. Terus yang kedua apa yang harus aku ketahuin? Oke, yang kedua yaitu the basic norms atau aturan-aturan basic. Nah, aturan-aturan basicnya itu pasti saat onboarding juga akan disampaikan. Tapi aku nggak bisa nggak bisa mengukur semua perusahaan itu melakukan onboarding karena mungkin ada perusahaan yang tidak melakukan onboarding ya. Aku nggak tahu juga sih, cuma sepengalaman aku itu selalu ada onboarding. Nah, nanti teman-teman boleh tanya juga kayak peraturan-peraturan di perusahaan ini tuh seperti apa sih? Kenapa kita harus tahu aturannya? Karena di dunia kerja itu kita harus ada values professionalism. Kita harus ada sisi keprofesionalitasan. Profesional ini dilihat dari seberapa bisa teman-teman mematuhi aturan. Kemudian juga seberapa teman-teman bertanggung jawab dengan pekerjaan teman-teman. Karena itu emang penting banget nih untuk teman-teman tuh tahu tentang the basic norms dari perusahaan teman-teman bekerja. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus tahu nih salah satu culture dari perusahaan. Ini pun aku sering banget ya dapat pertanyaan saat interview pasti ada yang nanya, Miss boleh tanya nggak kira-kira culture di Cakap seperti apa sih? Nah itu salah satu good question and also good action nih buat para interviewee. Jadi kalau teman-teman interview, kemudian kalau ditanya sama HR, do you have question sebelum HR-nya in the interview session, itu teman-teman bisa banget tanya kayak how the culture in your company itu bisa banget ditanyakan. Kenapa? Karena ini jadi salah satu langkah teman-teman untuk memahami and also understand the organizational culture gitu. Otomatis sebagai new employee ini penting ya teman-teman. Karena ya itu tadi, as I mentioned before, kalau day to day-nya itu kita akan bekerja dan juga akan hidup di sini loh. Jadi kita perlu tahu. Perlu tahu apa? Perlu tahu tadi visi misi, kemudian the basic norms, kemudian juga behavioral expectation-nya, kebiasaannya. Kebiasaan di sana kita perlu tahu juga. Kemudian juga gimana sih caranya? Teman-teman itu kan ada tim nih, satu tim biasanya kan satu departemen itu banyak ya timnya. Nah, bisa mulai ini aja agendain one on one call untuk perkenalan. Sekaligus saat perkenalan itu jangan cuma gini ya. Nama saya Putri, saya Talent Acquisition and the Employer Branding Specialist di tim ini sebagai member baru. Jangan gitu dong. Tapi teman-teman boleh ajak ngobrol, gali lebih dalam tentang perusahaannya. Kemudian tanya juga kayak Kak atau Mas atau Mbak atau Pak atau Bu, biasanya kalau di sini tuh culture-nya seperti apa sih? Kemudian kalau misal ada yang telat itu sanksinya seperti apa? Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan culture di perusahaan tersebut tanyain aja teman-teman. Benar-benar gunain networking tadi. Karena itu tadi di awal aku mention networking is the important thing and also the key gitu. Nah, kemudian teman-teman penting juga untuk menanyakan gimana sih cara kerja di perusahaan tersebut. Itu salah satu hal yang menjadi scope organizational culture. Jadi kayak bagaimana mereka mendemonstrasikan work ethic, kemudian juga memberikan apresiasi, itu hal-hal yang patut untuk ditanyakan dan juga dipahami juga. Kenapa? Karena kan pasti kita sebagai employee baru ada terbesit ya kayak, gue mau adaptasi yang cepet nih, aku pengen jadi employee yang baik. Kemudian juga ya itu tadi, aku ingin membuktikan kalau aku ini pantas di posisi ini. Otomatis kan ada kerja keras yang harus kita berikan juga. Nah, itu penting untuk ditanyakan juga kalau di sini tuh gimana sih biasanya perusahaan itu mendemonstrasikan sebuah work ethic, kemudian juga mengapresiasi karyawannya, biar kita tahu kalau kita mau jadi karyawan terbaik atau kalau kita mau jadi karyawan yang disiplin,
at least ini aja deh, minimalnya yang mematuhi aturan itu harus seperti apa gitu. Jadi kita lebih ada gambaran juga nih untuk mengidentifikasikan diri seperti itu teman-teman. Hal-hal tadi tuh akan membantu teman-teman nih untuk divine the right way to behave the organization and also help to achieve the goals gitu. Karena kan sebagai employee and also as the human, kita kan pasti punya goals nih. Entah itu goals untuk achieve the target, atau di dunia kerja kita lebih mengenalnya dengan istilah OKR and also KPI ya. Nah itu kan kita pengen achieve OKR sama KPI kita. Kemudian juga sebagai as a human, kita juga kan pengen lebih baik lagi dan juga di tempat kerja itu menjadi tempat belajar kita. Kita pengen lebih grow dan juga pengen ilmunya tuh lebih bermanfaat gitu. Jadi kerja otomatis lah kita udah mulai rasional di usia segini, salary itu penting, tapi di samping itu juga kan kita masih pengen belajar teman-teman. Karena ya menurut aku belajar tuh nggak ada batasnya. Selamanya itu kita menjadi pembelajar gitu. Karena itu tadi beberapa hal yang bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang culture dari perusahaan teman-teman yang nantinya membantu teman-teman juga untuk divine and also and also find the right way. Jadi teman-teman juga bisa achieve the goals gitu. Oke, kalau tadi kita udah paham atau langkah kedua tadi kan tentang memahami lingkungan dari perusahaan kita. Yang ketiga yaitu ada adapt the expectation. Gini, kenapa sih kita harus beradaptasi dengan sebuah ekspektasi? Karena ini jadi salah satu hal yang penting nih teman-teman. It's the important thing to adapt the expectation, including the recognizing capacity of disappointed and also being mindful of your own emotional tolerance. Ini, kenapa ini jadi penting? Kita kan punya sebagai manusia ini ekspektasinya selalu tinggi ya. Kita berekspektasi tinggi kepada orang lain dan at the same time orang lain juga menaruh ekspektasi tinggi kepada kita gitu loh. Otomatis ini hal-hal yang harus bisa kita kontrol. Kita harus bisa beradaptasi dengan sebuah ekspektasi. Nah, ini pun menjadi salah satu hal yang menentukan seberapa besar kita bisa toleransi dengan orang lain. Misal, teman-teman as a new employee itu udah berekspektasi di perusahaan baru akan mendapatkan bos yang sifatnya bla 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 bla. Tapi pada kenyataannya ternyata nggak sesuai sama ekspektasi teman-teman gitu. Ini kan akan bertolak belakang dan juga akhirnya kadang di hati kita mikir, ya kok gini sih, padahal gue udah berekspektasinya gini loh, tapi kok kenyataannya gini. Nah, itu kan hal-hal yang selalu terjadi ya di kehidupan teman-teman, termasuk di dunia kerja. Nah, makanya kenapa kita harus mengkontrol itu, karena agar kita bisa memberikan toleransi dan juga paham satu sama lain. Jadi kalau teman-teman udah pernah berekspektasi, dapat bos yang baik banget, royal banget, apresiatif, itu pasti ada sih, bos kayak gitu pasti ada dan selalu ada kok. Aku merasakan juga itu ada. Tapi kenyataannya teman-teman nggak dapat. Mungkin di sini ada juga yang merasakan seperti itu. Nah, itu coba dikontrol aja ekspektasinya. Karena kan teman-teman pasti merasakan kekecewaan. Teman-teman udah berekspektasi tinggi, tapi ternyata tidak mendapatkan hal yang sesuai gitu. Jadi Q1-nya nggak sama dengan Q2. Nah, ini kan jadi bikin teman-teman kecewa. Kalau udah kecewa, kadang kan bikin kita tuh nggak open minded dan juga nggak respect ya ke each other gitu. Jadi bikin kita juga nggak semangat nih kerja. Nah, itu hal yang salah teman-teman. Karena itu penting untuk beradaptasi dengan ekspektasi agar kita bisa mengontrol kekecewaan di diri kita. Bukan hanya di dunia kerja loh, di semuanya. Jangan terlalu besar mengekspektasikan sesuatu. Jangan terlalu besar menaruh sebuah ekspektasi. Karena kenyataan itu nggak ada yang tahu bakal seperti apa. Jadi enjoy aja, just let it flow and also enjoy your moment gitu. Gitu. Dan kenapa kita perlu untuk beradaptasi dengan sebuah ekspektasi selain untuk meminimalisir kekecewaan di diri kita dan juga untuk mengatur emosi, teman-teman. Kenapa sih emosi? Ini bukan emosi yang marah-marah ya. Tapi emosi dalam artian kita bisa jadi gampang kecewa, sedih. Itu kan some of the kind emotional gitu loh. Jadi harus diatur juga agar kita tuh tetap fit dan juga tetap bisa semangat untuk bekerja seperti itu. Karena apa? Karena tadi kita harus achieve the goals. Goals itu nggak harus yang besar, teman-teman. We can start from the small things. Jadi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil aja gitu. Kalau di dunia kerja ya sesimpel, oke, mulai besok gue nggak mau telat login. Mulai besok gue nggak mau telat absen gitu. Itu goals juga loh.
Jadi jangan sampai teman-teman tuh memikirkan kalau goals tuh harus yang besar-besar. Enggak, tapi kita bisa starting from the small thing gitu. Dan kita juga yang kedua harus bisa nih mengimplementasikan hal-hal yang ternyata make sense nggak sih untuk dilakukan dan juga untuk dicapai. Kenapa kita harus saat beradaptasi dengan ekspektasi, tapi kenapa kita juga harus memikirkan hal-hal yang make sense untuk dilakukan dan juga enggak. Karena itu tadi, ekspektasi ini kan tentang apa yang kita lakukan juga ya. Bukan hanya tentang apa yang kita terima atau perlakuan yang kita terima, tapi juga tentang apa yang akan kita achieve gitu loh. Otomatis yang kita achieve ini kan perlu action. Actionnya itu kan berarti berhubungan dengan to do kita. Nah, otomatis harus bisa nih mulai sekarang diimplementasikan. Teman-teman harus bisa mengevaluate dan juga harus bisa mulai bikin bikin data sebenarnya mana yang make sense untuk dilakukan, untuk di-achieve, dan juga mana yang enggak. Agar teman-teman itu tidak membuang waktu dan juga bisa menentukan strategi terbaik. Di dunia kerja itu bukan lagi dunia untuk santai-santai, percobaan banyak hal. Tapi coba bekerja secara cerdas. Kan kita nggak mau nih kerja kan 8 jam. Jangan sampai teman-teman itu burn out gara-gara teman-teman itu kerjanya lebih dari 8 jam, kemudian bahkan 12 jam. Wah, itu kan ini banget ya, bikin stres juga nih. Terus aktivitas yang lainnya nggak ke-handle. Nah, itu jangan sampai. Makanya gimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, kita harus bisa bikin what makes sense to do and also achieve. Kita harus bisa menentukan target apa aja sih yang possible untuk kita achieve tuh, gitu. Dan strateginya seperti apa? Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan buang tenaga terlalu banyak untuk hal-hal yang ternyata ada cara yang lebih mudah. Efisiensi dan juga efektivitas itu penting banget di dunia kerja. Jadi itu tadi beradaptasi dengan ekspektasi itu bukan hanya terkait kita mengatur dan mengontrol emosi dan juga rasa kekecewaan kita, tapi juga tentang bagaimana cara kita mengatur dan juga mengidentifikasi goals kita yang harus kita achieve gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita udah bisa beradaptasi dengan sebuah ekspektasi. Yang keempat ya berarti. Wait. Benar. Yang keempat itu kita harus bisa nih membangun hubungan yang efektif. Hubungan apa sih, Kak? Hubungan kerja dong tentunya. Nah, di dunia profesional teman-teman harus teman-teman tanamkan. Teman-teman harus punya mindset kalau sukses itu bukan tentang kehebatan satu orang. Sukses itu bukan tentang cerdasnya satu orang. Tapi sukses itu bukan hanya tentang pencapaian satu orang di tim itu. Jadi misal di satu tim itu ada yang mawapres, atau di satu tim itu ada yang lulusan universitas luar negeri. Suksesnya itu bukan dinilai dan juga bukan dilihat dari dia, tapi dilihat dari how a team succeed in achieving common goals and also target. Jadi dilihat dari bagaimana tim itu sukses untuk mencapai goals-nya saat ini dan juga target-targetnya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus diterapkan di mindset teman-teman kalau kita itu bekerja as a team, not as a individuals. Jadi harus bisa saling bantu juga, karena itu tadi kita juga harus ada sifat respect each other in a team gitu. Karena ya itu tadi di dunia kerja, in a professional work, sukses itu bukan tentang how to create someone, tapi tentang gimana tim itu bisa achieve tujuannya, bisa achieve targetnya. Yang dilihat itu misal, aku tim HR. Nanti saat evaluasi per kuartal itu kan bersama departemen lain ya. Bukan dilihat tentang bagaimana aku mencapai target aku pribadi gitu, bukan. Tapi kan setiap orang ada targetnya masing-masing nih. Nah, bukan dilihat dari target per orangnya, tapi dari achieve atau enggaknya si departemen itu, progress atau enggaknya si departemen itu. Nanti kan bisa nih tim BD, tim business development melihat tim HR, tim aku itu sebenarnya gimana sih? Timnya bisa dikatakan sukses nggak sih? Nah, bisa dikatakan sukses ketika emang tim HR ini telah mencapai target-targetnya, berhasil mencapai target-targetnya dan juga goals-goals-nya gitu. Kalau misal ternyata enggak, ya nggak bisa dikatakan sukses sekalipun di dalam satu tim itu
banyak yang lulusan luar negeri atau banyak yang achieve the target but as a individuals gitu. Tapi nggak bisa dikatakan sukses karena suksesnya di dunia kerja itu dilihat dari kesuksesan satu tim gitu. Karena itu saat interview mungkin teman-teman juga sering ditanya kan kayak pengalaman organisasi, kemudian juga bagaimana teman-teman bersikap dan juga tentang tim network itu kan sering banget ditanya karena itu tadi kita akan bekerja bersama tim. Kita bukan bekerja sendiri, tapi we are working as a team gitu. Nah, kemudian kita juga harus bisa nih saat kita ingin membangun hubungan yang efektif di lingkungan kerja kita, apalagi sebagai employee ya karyawan baru, itu kita juga harus bisa bukan hanya memiliki mindset bahwa sukses itu bukan tentang satu orang, tapi juga kita harus bisa memahami tentang bagaimana hubungan kerja di tim saat ini. Flow-nya tuh seperti apa sih? Tim tuh biasanya punya communication flow-nya seperti apa. Itu harus kita pahamin juga. Termasuk, ini salah satu yang termasuk dari culture juga ya. Dari culture organization-nya juga. Tapi dalam membangun hubungan efektif juga perlu kita untuk tahu saat ini di keadaan tim kita tuh seperti apa, kemudian day by day-nya komunikasinya itu seperti apa. Sesimpel kita tahu komunikasinya itu lewat platform apa sih, gitu. Kemudian satu sama lain itu daily stand up atau enggak. Kemudian satu sama lain biasanya pakai gaya komunikasinya gimana sih? Nah, itu penting banget untuk diketahui. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus paham ya, karena konteks kita lagi membahas tentang 90 days, first 90 days, jadi kita harus tahu nih hal-hal yang menjadi introduction the company, hal-hal yang harus kita ketahui tentang company itu. Seperti itu teman-teman. Karena kalau kita udah tahu karakteristik dari tim kita, kemudian juga working environment-nya, itu akan memudahkan kita untuk beradaptasi dan juga memudahkan kita untuk bekerja sama dalam satu tim. Gitu, teman-teman. Di sini juga teman-teman jangan ragu, kemudian juga jangan malu untuk mendapatkan arahan dari atasan, dari supervisor, manager, nggak apa-apa. Karena supervisor, manager itu salah satu mentor dan juga coach kita. Kalau kita kesulitan, itu kan mereka yang akan membantu. Kalau kita ada pertanyaan, mereka yang akan bantu menjawab. Kalau aku dicakap, itu selama masa probation, itu ada namanya buddy. Buddy itu satu orang yang akan membantu kita untuk menjalani masa probation ini. Jadi kalau kita ada worries atau ada concern tertentu, buddy ini akan membantu kita. Akan membantu juga bagaimana menyelesaikannya, kemudian juga kalau kita ada pertanyaan, karena pasti teman-teman, aku merasakan juga nih, saat kita baru join di new company, itu banyak banget pertanyaan. Kan regulasinya beda sama perusahaan kita yang dulu. Kemudian kalau yang fresh graduate, itu kan beda banget lingkungannya sama lingkungan universitas ya. Nah, makanya akan muncul banyak pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, tanyakan saja karena itu tadi yang akan membantu teman-teman lebih beradaptasi dan juga mengenal lingkungan kerja teman-teman gitu. Oke, kemudian, nah ini yang paling penting sih. Sebenarnya yang terakhir ini create 30, 60, 90 day plan. 30, 60, 90 day plan. Sebenarnya ini nggak harus teman-teman catat dalam artian kayak, oh aku mau tulis 30 hari pertama mau ngapain. Enggak, tapi cukup dengan memiliki mindset ataupun punya planning, itu udah bagus kok. Nggak harus kayak dicatat secara detail. Tapi kalau teman-teman itu tipenya biasa menulis, itu nggak apa-apa gitu. Pakai gunain cara yang senyaman mungkin teman-teman aja dan yang biasa teman-teman praktekkan gitu. Di sini kenapa aku merekomendasikan untuk membuat 30, 60, 90 hari plan. Ini karena akan menggambarkan progres dan juga performing dari teman-teman selama di dunia kerja gitu, selama di tempat baru gitu. Nanti kan teman-teman itu pasti punya yang namanya target, pasti punya yang namanya goals. Nah, dengan adanya planning, ini akan membantu teman-teman untuk achieve the goals gitu. Oke, gimana sih caranya? Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman praktekin nih. Kalau tadi kan kita udah bahas ya, udah sharing terkait mengenal lingkungan perusahaannya, kemudian juga visi misinya, kemudian juga kita harus bisa membangun lingkungan yang efektif. Oke, nah di sini lebih ke
action yang harus teman-teman lakukan atau gambaran di 30, 60, 90 hari pertama tuh aku harus ngapain aja sih gitu. Oke, di 30 hari pertama teman-teman itu akan memasuki fase first week on job. Karena kan ini akan jadi masa-masa onboarding teman-teman atau masa-masa introduction teman-teman bersama lingkungan baru. Otomatis harus bisa memperkenalkan diri, kemudian juga harus bisa mengkomunikasikan hal-hal dasar. Nah, di 30 hari pertama akan menjadi, menurut aku ya, akan menjadi waktu paling struggle sih. Karena kita di lingkungan baru, apalagi kalau industrinya itu beda. Misal teman-teman itu pertama dari multinational company, kemudian harus beradaptasi di lingkungan baru yang startup. Ini kan akan challenging banget nih teman-teman. Otomatis, ini beberapa hal yang bisa membantu teman-teman. Pertama, teman-teman coba deh set untuk the goals-nya. Di 30 hari pertama ini teman-teman apa yang mau dicapainya? Semisal, sesimpel kayak 30 hari pertama aku ingin mengenal semua yang ada di tim aku. Kemudian yang kedua, di 30 hari pertama aku pengen mengenal culture dan juga komunikasi flow di perusahaan aku. Nah, ini bisa diterapkan dengan cara teman-teman itu mendapatkan informasi dari manajer, kemudian dari supervisor, banyak bertanya, kemudian juga mengetahui tentang company culture-nya gitu. Jadi as I mentioned before, kayak kita mengetahui organizational culture, kemudian juga ingin build the effective environment and also relationship. Ini bisa banget dibantu dengan cara teman-teman menanyakan hal itu kepada supervisor dan juga manajer teman-teman. Informasi-informasi yang penting itu teman-teman tanyain aja ke supervisor dan juga manajer teman-teman. Di 1 bulan pertama ini atau 30 hari pertama ini akan jadi fase banyak bertanya, banyak belajar, dan juga banyak kebingungan. Mungkin di sini ada yang relate kayak, ih bener banget Kak, aku ngerasain itu. Atau ada juga yang kayak, enggak sih, gua mah langsung klop-klop aja. Ya itu balik lagi sih ke gimana orangnya. Cuma secara general itu pasti semua orang akan mengalami kebingungan dan juga banyak pertanyaan di 30 hari pertama. Dan itu lagi-lagi harus teman-teman ketahui bahwa itu wajar. Jadi jangan sampai ngerasa, kok gua gini aja nggak paham-paham sih, sampai jadinya merasa diri kita ini nggak punya nilai. Jangan teman-teman. Karena itu hal yang wajar saat teman-teman itu bingung, teman-teman itu banyak pertanyaan di tempat kerja baru, gitu. Aku pun sama. Aku pun sempet kayak, ih, kok gue gini aja nanya mulu sih, tapi gimana gitu loh. Karena kita kan anak baru. Kalau nggak bertanya, kita sesat di jalan. Kalau nggak bertanya, terus gimana kita mau bisa, gimana kita mau dapet jawaban, gitu. Jadi nggak apa-apa, banyak tanya aja, banyak minta informasi tentang perusahaan ke supervisor atau mentor kita, seperti itu. Karena emang udah jadi hal yang wajar, hal yang normal, dan hal yang lumrah saat kita banyak bertanya di 30 hari pertama, gitu. Dan lebih baik, menurut aku ya, lebih baik kita banyak bertanya di awal daripada kita udah join 6 bulan, tapi kita ternyata nggak paham nih sama environment di tempat kerja kita. Nah, kita nggak paham nih hal-hal yang padahal itu dasar gitu loh. Dan dari awal kita udah harusnya tahu. Jadi mending di 30 hari pertama gitu. Lebih aktif dan juga lebih proaktif untuk menanyakan banyak hal. Oke. Terus setelah 30 hari pertama kita masuk nih ke fase 60 hari pertama atau 60 days in. Oke. Di fase ini atau di fase 60 hari pertama ini kita bakal dapat banyak masukan dari supervisor, kemudian juga bakal dapat banyak insight dan lebih paham tentang ekspektasi yang ada dan lebih banyak paham tentang ekspektasi yang ada di perusahaan kita gitu. Jadi yang tadinya kita masih mempertanyakan sebenarnya communication flow di perusahaan ini seperti apa sih? Nah, di 60 hari pertama ini kita udah mulai tahu harus seperti apa. Kemudian saat daily stand up setiap hari itu harus ngapain aja sih? Dan agar lebih baik setiap present itu harus gimana? Nah, di 60 hari pertama ini kita lebih luas istilahnya. Kita lebih mulai terbiasa dan juga lebih bisa, oh kalau mau achieve the target, aku harus pakai strategi yang ini. Mungkin kalau di 30 hari pertama, kita masih memahami juga target kita itu seperti apa, caranya seperti apa. Tapi di 60 hari pertama, kita mulai kebayang nih,
strategi-strategi baru yang bisa memudahkan untuk achieve the target itu seperti apa, untuk achieve the goals itu seperti apa gitu. Jadi lebih familiar dengan lingkungan yang ada, kemudian juga lebih paham tentang ekspektasi satu sama lain. Kalau yang awal kita nggak paham ekspektasi bos ke kita tuh kayak gimana sih, tapi di 60 hari pertama kita udah tahu, oh ternyata bos tuh berekspektasi ini loh ke gua bisa nggak ya buat wujudin itu. Kan kita jadi lebih tahu. Kemudian, oh ternyata cara dia bersikap kayak gitu tuh karena bla bla bla. Jadi kan kita bisa lebih respect dan juga toleransi gitu. Bisa tahu gimana cara menghadapi sesama tim kita gitu. Dan di 60 hari pertama pun kita akan lebih banyak diskusi, teman-teman. Akan lebih banyak diskusi tim. Kalau yang di 30 hari pertama kita banyak tanya, kemudian juga kayak les banget nih, les untuk memberikan inisiasi ide gitu. Tapi di 60 hari pertama kita akan lebih confidence, akan lebih percaya diri untuk memberikan ide-ide kita. Kan kalau di 30 hari pertama atau in the first week itu kita masih mikir kayak, gue masih anak baru nih. Kalau kebanyakan kasih usul, takut dikira sok pinter banget gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa banget, asal itu tadi, kita harus memperhatikan attitude ya, kayak yang aku sebutin di pertama, kita harus bisa memperhatikan attitude. Tapi perbedaannya di 60 hari pertama ini, kalau yang awalnya kita malu untuk memberikan ide, di 60 hari pertama ini kita udah lebih berani untuk memberikan ide dan juga lebih in sama tim. Karena kita udah kebiasaan ini kan, komunikasi tiap hari, daily stand up tiap hari, terus juga kerja bareng tiap hari, jadi udah nggak canggung lagi satu sama lain gitu. Kemudian di 60 hari pertama ini teman-teman jangan malu untuk menanyakan feedback dan juga saran-saran. Karena kan kadang kita tuh as a human suka ngerasa perfect aja, suka ngerasa strategi, kemudian hal-hal yang kita lakukan tuh udah pakai cara terbaik. Padahal kita masih butuh yang namanya feedback dan juga suggestion gitu. Jadi penting untuk teman-teman, ini nggak harus di 60 hari pertama juga sih, di 30 hari pertama juga penting untuk menanyakan feedback dari mentor kita atau rekan kerja kita. Kenapa feedback itu penting? Feedback itu akan menentukan gimana teman-teman berprogres ke depannya dan juga gimana teman-teman itu menyikapi sebuah masukan dan akan menentukan juga perkembangan dari diri teman-teman gitu. Oke, jadi jangan malu ya buat tanya feedback, kemudian juga untuk tanya sebuah saran. Itu penting sih teman-teman. Untuk menentukan strategi itu tadi lagi-lagi. Nah, kalau tadi udah 60, 30, 60, sekarang 90. Ini akan jadi final step untuk teman-teman di masa probation atau di planning 30, 60, 90. Ini akan jadi final step-nya nih. Benar-benar final. Nah, di waktu 3 bulan atau durasi 3 bulan or our final probation time itu harus apa sih kita tuh di masa 90 hari ini yang bisa kita lakukan yaitu memberikan sesuatu yang berimpact gitu. Kalau di 30 dan 60 kita masih banyak belajar ya. Masih kayak memahami culture, kemudian juga masih meraba-raba gimana cara achieve the target dengan cara paling efektif. Tapi di 90 hari ini kita harus udah bisa nih achieve the target dan juga bisa kasih impact. Harus bisa mulai mandiri tanpa terus diarahin. Karena apa? Karena kita udah masuk ke masa 3 bulan nih teman-teman. Probation kita udah di akhir nih. Kan kebanyakan probation itu 3 bulan ya. Cuma tergantung aturan dari perusahaan juga. Cuma kalau dicakap itu 3 bulan masa probation. Dan di 3 bulan ini ya teman-teman harus udah bisa be able to deliver something that will have an impact gitu. Harus udah bisa kasih sesuatu yang emang memiliki impact seperti itu. Dan harus punya mindset kayak whatever goals you set, focus on the department and also the company. Apapun goals teman-teman, apapun tujuan yang ingin teman-teman capai, tapi saat di dunia kerja atau as a employee, teman-teman itu harus fokus ke departemen teman-teman dan juga ke perusahaan. Oke, let's say teman-teman itu kerja sambil kuliah S2 gitu. Ini nggak apa-apa banget dan banyak malah. Itu wajar banget. Tapi teman-teman pun harus bisa memberikan impact bukan hanya tentang achieve the target in your study gitu, tapi harus bisa juga achieve the target and also give the impact for the company
Goals-nya itu bukan hanya tentang personality kita, bukan hanya tentang study kita, tapi juga tentang perusahaan. Apa nih yang gua bisa kasih untuk perusahaan? Gitu. Jadi sesimpel teman-teman memenuhi OKR dan juga KPI teman-teman. Sesimpel teman-teman memenuhi target. Nah, itu udah salah satu impact yang bisa teman-teman berikan. Terus dengan teman-teman disiplin, itu udah salah satu impact juga gitu. Jadi di dunia kerja, teman-teman juga harus fokus kepada perusahaan dan juga departemen teman-teman. Karena apa? Karena itu tadi, sukses di dunia kerja itu bukan tentang kehebatan teman-teman, tapi tentang gimana tim bisa achieve the target and also the goals gitu. Nah, terus di 60 hari pertama ini juga kita harus bisa membuat value dan juga beberapa hal yang kita evaluate. Apa yang harus kita terapkan dan apa yang ternyata harus kita pikirkan ulang. Ini nggak bagus untuk gua terapin. Itu harus bisa. Teman-teman harus bisa mengevaluasi hal-hal seperti itu. Harus bisa melihat hasil. Hasilnya tuh seperti apa sih kalau gua pakai cara kayak gini? Hasilnya seperti apa sih kalau gua pakai strategi kayak gini? Itu harus bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa mulai hapus-hapusin, bisa mulai remove nih. Mana yang harus mana yang harus dipertahankan, mana yang tidak. Mana yang harus teman-teman improve, mana yang tidak. Seperti itu. Itu tadi beberapa gambaran untuk 30, 60, 90. Nah, ini mungkin singkatnya ya teman-teman. Ini singkatnya gambaran dari aku terkait saat teman-teman menjadi new employee di environment baru, di company baru. Yang pertama, di 30 hari pertama, itu nggak apa-apa. We have to getting familiar. Jadi teman-teman itu harus familiar dulu di 30 hari pertama. Gimana caranya? Udah aku jelasin tadi di sebelumnya juga. Cuma bisa kita highlight lagi. Yang pertama itu introduce yourself. Jangan lupa nih untuk memperkenalkan diri ke tim ya. Karena kita harus terbuka. Terus yang kedua, execution. Karena kita harus aktif dan proaktif. Dan yang ketiga itu familiarize. Jadi kita harus familiar nih. Familiarize. Kita harus familiar dengan lingkungan kita, dengan tim kita. Kemudian di 60 hari pertama atau memasuki bulan kedua, itu kita get comfortable. Kita mulai nyaman, kita mulai paham lingkungan kita sekarang, terus paham dengan ritmenya, dan juga mulai terbiasa dengan tracker-tracker yang ada. Nah, itu di 60 hari pertama. Intinya di 1 bulan pertama itu nggak apa-apa, kita kayak getting the familiar aja, kayak pahamin dulu tentang culture dan juga our team. Tapi di 60 hari pertama, ini kita udah mulai bisa nyaman nih. Udah bisa mulai nemuin ritmenya. Udah bisa mulai kayak, oh, gue bisa beradaptasi. Oh, ternyata lingkungannya bikin gue nyaman. Kayak gitu. Dan di 90 hari pertama atau di 3 bulan akhir masa probation, itu kita harus bisa mulai performing. Performingnya tuh kayak gimana sih? Kita harus bisa mulai menunjukkan work quality kita, kualitas kerja kita, kemudian juga harus bisa menunjukkan kecepatan kita dalam mendeliver sesuatu, kemudian juga kita harus bisa memberikan hasil. Memberikan hasilnya seperti apa sih? Ya achieve the target. Gitu. Itu tadi gambaran untuk first 90 days teman-teman in a new job dengan beberapa strategi yaitu 30, 60, 90 hari. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah dan lagi-lagi aku katakan nggak apa-apa kalau teman-teman itu merasa nervous, kemudian juga merasa kayak aduh takut nih di dunia kerja baru, takut kalau banyak tanya, kalau banyak tanya ntar dikira kayak iya apaan sih nih orang nanya mulu nggak mau belajar. Nah itu nggak apa-apa banget teman-teman. Bahkan bertanya itu penting. Kenapa? Yaitu tadi bertanya itu menjadi kunci kita untuk menjalani hari-hari kita di tempat kerja nanti. Gitu. Kalau teman-teman nggak nanya, teman-teman nggak ada jawaban. Dan ini quotes yang aku pengen kasih ke teman-teman biar teman-teman tuh selalu ingat. Jadi teman-teman, even if you are the most confident person in the world, going into a new job is intimidating. Jadi akan selalu ada rasa intimidasi saat kita itu terjun ke dunia baru atau di pekerjaan baru. And also it's natural to feel excited and also anxious at the same time. Jadi kalau teman-teman merasa excited, tapi at the same time teman-teman juga merasa nervous dan juga takut, nggak apa-apa, itu natural banget dan juga normal. Kalau semisal teman-teman, if you want to be more than ready to deal with it, don't forget to prepare yourself well. Apapun itu, well prepared is will be
better for you and also will help you. Jangan sampai teman-teman itu datang tanpa persiapan. Kenapa? Yaitu akan menyusahkan teman-teman. Kalau teman-teman pengen mulai deal with the new environment, dealing with the new job, ya teman-teman harus bisa prepare yourself well. Harus punya well prepared being gitu. Oke, so good luck teman-teman and also enjoy your journey. Dimanapun tempat kerja teman-teman saat ini ataupun yang sekarang lagi mencari kerja, enjoy aja. Proses mencari kerja itu aku paham banget gak mudah. Dan kerja itu cocok-cocokan sebenarnya teman-teman, jadi jodoh-jodohan gitu loh. Jangan sampai teman-teman merasa diri teman-teman itu tidak memiliki nilai hanya karena lingkungannya ternyata tidak 100% fit dengan teman-teman, atau ternyata sampai sekarang masih belum dapat kerja, terus suka ngerasa, ih diri gue nggak ada nilainya banget di saat teman-teman gue udah produktif bla bla bla. Jangan teman-teman, karena setiap orang itu jalannya beda-beda, punya waktu tepatnya masing-masing, dan yaitu tadi, enjoy aja. Enjoy every moment and also every journey. Karena kita nggak ada yang tahu loh, ternyata pelajarannya itu ada di perjalanan gitu. Oke, so that's all from me. Dan kalau teman-teman pengen connect bareng aku atau pengen discuss setelah ini, karena kan ini sesinya terbatas teman-teman, boleh banget reach out aku melalui Instagram, kemudian juga melalui LinkedIn dan melalui email. Nah, email ini khusus kalau misal teman-teman itu tertarik untuk berkarir di Cakap, dan lowongannya bisa dilihat di LinkedIn, kemudian di Glints, dan juga di Tech in Asia, kita semuanya ada, dan di Job to Go-nya UMN juga, kalau nggak salah kita udah publish juga. Jadi teman-teman boleh banget untuk mulai apply aja dari sekarang. Walaupun mau langsung reach out ke aku melalui email, itu boleh banget. Jadi bisa langsung aku screening nih lamaran teman-teman gitu. Oke teman-teman, that's all for me. Berharap teman-teman dapat ilmu ya dari hari ini. Karena aku tujuannya mau sharing aja sih gitu. Karena kan saat ini juga aku masih nih sama kayak teman-teman, masih pembelajar juga gitu. Oke, so that's all for me. Thank you so much. And Kak Elvira, the time is yours. Thank you. Oke, terima kasih banyak nih Kak Putri atas pemaparannya. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang kemudian tertarik untuk bekerja di Cakap, boleh banget untuk kemudian visit halamannya Cakap di Jobs to Go untuk lihat-lihat nanti lowongan pekerjaannya ada apa saja, kemudian bisa langsung apply. Dan buat teman-teman juga yang kemudian punya pertanyaan ke Kak Putri tadi, boleh terkait dengan lowongan pekerjaannya, boleh kemudian nanti juga tanya sama Kak Putri seperti itu. Dan kemudian tadi Kak Putri udah sampaikan juga kalau misalnya tadi perjalanan selama 90 hari untuk bekerja di suatu tempat itu tuh bisa dibagi-bagi ya Kak ya, jadi 30, 60 sama 90, dan kemudian di masing-masing bagiannya tuh harapannya ada sesuatu yang bisa teman-teman achieve juga seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak bertanya, kemudian juga harus cari tahu juga more about the company seperti itu, tapi juga harus enjoy perjalanannya. Nah Kak, saya punya pertanyaan dulu nih sebelum ke pertanyaan teman-teman. Kalau yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya kita harus banyak berkomunikasi, harus banyak berinteraksi nih Kak sama teman-teman baru. Nah, tapi seperti yang kita tahu, kita udah 2 tahun nih sekarang di masa pandemi. Jadi kemudian banyak sekali nih teman-teman yang menjalani pekerjaannya 90 hari pertamanya ini dari rumah karena harus WFH seperti itu. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak Kak dari 90 harinya itu kalau misalnya dijalaninnya secara WFH atau kemudian jarang-jarang datang ke kantornya, kayak gitu Kak Putri? Oke, so thank you for the question, Kak Elvira. Ini pas banget teman-teman. Kebetulan pertanyaannya pas banget sama yang aku rasain. Jadi aku lulusan pandemi, kemudian juga harus bekerja secara online karena saat masuk itu ya work from home. Dari awal aku di perusahaan sebelumnya pun itu work from home. Gimana sih cara untuk menjalani 90 hari pertamanya? Ya kan mungkin kalau kita sebelum pandemi, ya aku berpengalamannya mungkin magang kalau sebelum pandemi karena itu nggak online. Tapi kalau pandemi karena online, nggak menutup kemungkinan kita untuk melakukan beberapa hal yang sudah aku sebutkan tadi di 30, 60, 90 itu. Jadi saat pandemi nggak apa-apa, tetap terapin aja beberapa hal dan juga guidance yang tadi golden rules. Aku menyebutnya golden rules. Golden rules yang tadi udah aku bagi, tapi menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.
Karena kan pandemi, tidak pandemi, online ataupun offline itu kan yang membedakan hanya ininya ya, hanya bertemu secara langsung dan tidaknya saja gitu. Tapi kalau secara aturan, kemudian yang lain-lain, itu kan pasti company akan memprovide dan juga memiliki. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalaupun sekarang ini bekerja secara online, tapi mau mempraktekkan beberapa strategi tadi di 30, 60, 90, itu nggak apa-apa. Terapin aja teman-teman. Cuma yang harus di-highlight adalah teman-teman harus aktif nih di platform online komunikasi perusahaannya. Aku ambil contoh dari perusahaan aku sekarang. Itu kita komunikasi menggunakan Google Chat. Kita menggunakan Google Chat dan juga menggunakan Slack. Tapi lebih banyak menggunakan Google Chat. Slack itu hanya untuk tim tech, tim technology. Karena timnya kan dari berbagai negara kalau tim tech. Tapi mostly untuk kita itu platform utama komunikasinya adalah Google Chat. Gimana cara teman-teman untuk beradaptasi sebagai karyawan baru atau new member in a new job? Itu teman-teman usahakan selalu online di saat jam kerja. Usahakan selalu online di saat jam kerja dan juga responsif di grup. Jadi kalau teman-teman yang biasanya silent reader nih, silent reader saat di grup geng atau di grup kampus. Nah, hal ini nggak bisa diterapkan di dunia kerja karena apapun harus direspon teman-teman. Apalagi kalau yang ngirim pesannya itu atasan. Wah, itu akan menjadi perhatian juga kayak, ih, ini kerja nggak sih? Kok di chat nggak respon? Ih, ini orang lagi online nggak sih? Kok nggak respon chat yang di grup. Nah, itu tadi makanya penting untuk responsif. Walaupun online, tapi bukan jadi halangan untuk menjadi aktif ya teman-teman. Itu tadi, online itu, WFH itu tantangannya lebih besar. Kalau yang jarang menggunakan handphone atau nggak begitu suka nih dengan interaksi-interaksi yang online, tapi kita dipaksakan untuk selalu online. Itu tadi salah satu hal yang harus kita adaptasikan. Karena itu tadi juga harus ada nih sifat adaptif, karena penting banget. Gitu sih Kak, kurang lebih ya. Dan ikuti aja regulasi yang ada dari perusahaannya. Cuma perhatikan teman-teman apa yang harus tuduh teman-teman apa, kemudian yang harus dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa. Misal offline saat jam kerja itu kan nggak boleh, berarti jangan dilakukan. Terus kemudian clock in. Aku kurang tahu ya kalau di perusahaan teman-teman itu ada sistem clock in, clock out enggak. Tapi kalau di Cakap itu ada. Di Cakap itu karena sekarang Ramadan, itu kan kita jam 8 mulai kerjanya. Kita harus clock in nih, clock in. Ada aplikasinya khusus, kita pakai Talenta, nggak apa-apa sponsor sedikit, kita pakai Talenta, itu kita harus clock in di Talenta di jam 8 tepat. Saat kita telat, itu akan menentukan gaji kita, teman-teman. Dan kita harus clock out juga di jam 5 sore. Gitu. Jadi adaptasikan saja dengan platform yang ada, dengan rules yang ada dari perusahaan teman-teman. Karena itu tadi, online itu adaptasinya itu lebih daripada offline. Gitu. Tapi tetap terapkan saja golden rules yang tadi aku kasih gitu. Karena yang namanya kita bertanya, kemudian juga yang namanya kita proaktif bertanya, itu kan nggak menutup ini ya, nggak ada batasannya. Mau itu online, mau itu offline. Justru saat online lebih mudah loh. Jadi teman-teman bisa bikin Zoom meeting aja nih bareng tim, nggak perlu ke kantor, nggak perlu janjian antar departemen di satu tempat. Ini lebih hemat tenaga sih menurut aku. Aku udah terbiasa online, jadi kayak, wah, waktu aku lebih efektif saat online gitu. Itu sih Kak Elvira. Thank you. Oke, baik Kak Putri. Jadi sebetulnya golden rules yang tadi disampaikan itu tetap bisa digunakan sebagai panduan, tapi ya tetap tadi akhirnya bentuk komunikasinya dilakukannya melalui platform digital dan kita harus kemudian bisa adaptif dengan bentuk seperti itu ya Kak ya. Oke, Betul nah banget. dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Putri, tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya, nanti dari penanya-penanya ini Kak, nanti kita harus pilih satu orang penanya terbaik, jadi mungkin nanti Kak Putri bisa pilih satu orang penanya terbaik, karena penanya terbaik pada sore hari ini nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti karir coaching dengan Jobs to Go di tanggal 22 April, jadi besok seperti itu. Jadi mungkin sambil nanti kita go through ke pertanyaannya sambil Kak Putri bisa nanti pilih kira-kira mana nih penanya terbaiknya seperti itu. Oke. Wah, oke. Keren banget.
Oke, nih saya coba bacakan pertanyaan pertama yang ada di kolom chat box. Pertanyaan pertama ini dari Wal Fernando Sinaga. Nah, dia bertanya, adakah tips dan trik jika lingkungan kantor toksik atau dalam kurung karena promosi, naik jabatan, atau lain sebagainya versi Kak Putri? Oke, tentang ini ya, tips, wait, aku sambil baca pertanyaan juga sih di sini. Tips and trick saat toxic lingkungannya, seperti itu Kakak? Iya, Soalnya aku lagi sepertinya hujan sangat nih, ya lagi saat hujan, jadi toxic pertanyaan, lingkungannya. Betul. oh oke, Jadi oke, tips oke. and trick kalau lingkungannya kantornya toxic gitu. Mungkin toksiknya nih penyebabnya kan ada yang mau promosi, naik jabatan atau lain-lainnya. I see, I see. Oke. Aku pernah juga merasakan seperti itu, tapi dulu sih sebelum menjadi pekerja beneran gitu, waktu magang doang. Karena emang kalau yang namanya kementerian, kemudian multinational company itu kan pasti ya yang namanya promosi satu sama lain itu sering terjadi. Nah, gimana sih cara kita menyikapi environment yang toxic gitu, toxic culture atau toxic environment? Sebenarnya toxic itu nggak selalu, ini beda ya, pemahaman orang memahami dan juga mengartikan toxic itu beda-beda sih teman-teman. Ada yang toxic dalam artian ini toxic banget nih, ngeganggu gue, bikin distraksi gue saat kerja. Ada juga yang mengganggu mental kita dalam artian secara langsung. Nah, gimana cara kita menyikapinya? Menurut aku, kalau emang lingkungannya itu toxic, coba diidentifikasi lagi, toksiknya itu toxic yang seperti apa sih? Toksiknya itu toksik yang ternyata memang membuat mental kita itu break dance banget dan juga down atau gimana? Kalau semisal masih bisa ditoleransi dalam artian ya udah lingkungannya toksik, tapi gue masih bisa kerja nih dan gue masih bisa handle juga. Nah, itu ya nggak apa-apa. Dan toksik tuh nggak selalu negatif sih kalau menurut aku ya. Kayak orang memahami, sesimpel orang memahami hustle culture. Orang memahami hustle culture itu selalu toksik. Oh, karena kita fast-paced environment, kemudian juga karena budaya kerja yang cepat. Tapi at the same time, kalau kita punya sisi positif dan juga open-minded, hustle culture itu kan membuka opportunity kita lebih banyak, membuat kita terbiasa dengan kerja yang goals gitu loh, goals result gitu. Ini sama juga dengan toxic environment. Kalau ternyata toxic environment-nya ini masih bisa kita handle, dalam artian ke diri kita ini efeknya ya kecil banget, ya udah. Berarti strategi kita ini aja, buat, apa ya, bikin diri kita ini caranya gimana nih, biar nggak kedistraksi toxic ini. Bikin diri kita nyaman dengan cara kita sendiri. Kalau semisal dengan cara menjadi masa bodoh, ya itu berarti terapkan dengan masa bodoh amat. Tapi kalau semisal si toksik ini sampai merugikan kita, coba deh mulai dikomunikasikan gitu loh dengan orang terkait ya. Kalau misal emang merugikan itu secara langsung, komunikasiin aja secara langsung kayak aku nggak suka nih kalau cara kamu kayak gini, boleh nggak diperbaiki gitu. Karena di dunia kerja, in a professional working, communication is the important thing. Apapun itu, yang namanya komunikasi itu selalu penting gitu sih. Dan karena kita harus bisa memanage stres kita ya di dunia kerja tuh, jadi ya udah teman-teman harus punya manajemen, bukan hanya manajemen waktu, tapi juga manajemen stressful gitu. Harus tahu hal-hal apa yang membuat teman-teman ini happy. Karena beberapa distraksi yang membuat kita nggak nyaman, kalau kita nggak bisa handle-nya atau kita nggak nemu nih cara kita untuk menghandle-nya, itu akan kita sebut sebagai toxic. Tapi kalau kita udah nemu caranya, terus kayak kita udah nemu nih, oh kalau dia begitu, ya udahlah, lagian gue udah nemu nih, ternyata gue masih oke-oke aja dengan cara ini. Nah, berarti kan itu nggak bisa dikatakan toksik lagi gitu. Yang penting saat orang menjadi toksik, kita jangan menjadi orang seperti itu aja sih teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri ya, karena stres itu kan di dunia kerja itu pasti nggak akan 100% bahagia terus, pasti ada stresnya gitu. Jadi how you manage your stressful and also how you manage the time is the important thing to treat your mental health gitu. Jadi kesehatan mental itu juga penting. Jangan bebani pikiran teman-teman dengan hal-hal yang ternyata bisa nggak teman-teman itu bebani gitu loh. Kalau nggak penting untuk dipikirkan, jangan dipikirin teman-teman. Gitu aja sih, sesimpel itu. Kalau ada yang promosi dan lain-lain, kalau emang caranya salah dan membuat nggak nyaman, ya
kita nggak usah ikut-ikutan gitu, nggak usah ikut-ikutan cara dia gitu, biarin aja dia dengan caranya seperti itu, kita dengan cara kita sendiri gitu. Oke, Kak Elvira, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Wal Fernando Sinaga ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Lovita. Dia bertanya, Kak mau tanya, kalau di 30-60 hari pertama di tempat kerja baru, lalu ada rekan kerja yang tidak suka dengan kehadiran kita, itu gimana ya? Mohon tipsnya. Oke, aku belum pernah merasakan, tapi aku sering mendengarnya. Aku sering mendengar dan dapat cerita seperti itu. Teman-teman yang namanya kita terjun ke tempat baru, pasti ya, jangankan di tempat baru, dimanapun itu pasti ada, sebaik apapun kita, pasti selalu ada yang nggak suka nih sama kita. Kalau di tempat kerja, ada yang nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa, itu hak dia untuk nggak suka sama kita. Tapi sebisa mungkin, kita jangan seperti itu, gitu loh. Kalau dia nggak suka sama kita, ya kita jangan nggak suka balik. Karena apa? Itu akan jadi konflik. Kalau udah konflik, kita nggak bisa nih jadi teamwork. Apa itu achieve the target? Nggak akan bisa. Kalau misal kita ada konflik dengan sesama tim. Jadi nggak apa-apa, biarin aja kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Yang penting terapkan ke diri kita, selalu maksimal dalam melakukan pekerjaan, kemudian juga berbuat baik sesama gitu. Ke siapapun itu tetap berbuat baik aja teman-teman. Sekalipun kita nggak diperlakukan baik. Gitu sih. Sesimpel itu aja sih kalau menurut aku. Karena dalam hidup, mau itu di dunia kerja, mau itu di dunia perkuliahan, mau itu di dunia manapun, akan selalu ada yang namanya orang yang nggak suka gitu loh. Udah seperfect apapun kita di mata orang lain, tapi kalau orang itu udah nggak suka, ya akan sulit untuk menjadi suka gitu. Jadi nggak apa-apa, itu hak dia untuk nggak suka, tapi kita jangan lakukan hal yang sama. Kita tetap berbuat baik sama dia, kemudian juga tetap hormat dan juga respect sama dia gitu. Dan kalau misal bisa dikomunikasikan, tanya aja kayak sebenarnya apa sih yang bikin kamu nggak nyaman sama aku? Itu kan akan jadi hal yang bisa kita evaluasikan ya ke diri kita. Jadi kita tahu juga, oh ternyata kebiasaan aku yang kayak gini bikin orang nggak suka ke aku gitu loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa, tanya aja apa yang membuat orang lain tuh nggak suka sama kita. Atau kalau mau buat nanya, itu kan hal-hal yang bisa kita cari tahu ya, cari tahu, cari tahu. Cari tahu itu bisa lewat insting, apalagi cewek, instingnya kuat banget. Kemudian bisa juga lewat rekan kerja. Kan rekan kerja yang lebih lama nih, biasanya lebih tahu juga karakteristik dari si dianya. Si dia yang lebih dulu join, terus nggak suka sama kita. Jadi boleh ditanya aja, karakteristik dia tuh seperti apa sih? Kemudian juga kok dia responnya ke aku nggak begitu baik ya. Kira-kira bagusnya aku harus gimana nih? Itu tadi kenapa aku tulis di 30 hari pertama, teman-teman itu harus open for the feedback and also suggestion. Karena salah satunya itu tadi, untuk menghindari hal-hal yang orang nggak suka, kemudian juga hal-hal yang ternyata ya emang harus kita hindari gitu. Jadi itu sih untuk kalau ada yang nggak suka sama kita ya, pokoknya jangan membalas hal yang sama. Itu sih. Itu Kak Elvira. Oke, baik Kak Putri. Berarti kita meskipun tadi ada yang nggak suka sama kita, sebisa mungkin kita tetap bersikap profesional dan gunakan etika profesional dalam kemudian berinteraksi sama orang tersebut dan berinteraksi sama the rest of the office ya, seperti itu. Oke, Betul kemudian banget. ada pertanyaan lagi dari Nur Rahmawati. Dia bertanya, halo Kak, kalau aku mau tanya, kalau semisal baru keterima di tempat kerja di hari pertama, gimana ya Kak cara pendekatan ke rekannya supaya dapat kesan baik dan nggak bikin ilfeel? Oke, gimana cara untuk get the first impression ya? Jadi get the good first impression. Sebenarnya kalau misal kita baru join di new company, kita nggak bisa juga nih kalau terlalu caper, teman-teman. Akan kelihatan mana orang yang begitu caper, mana orang yang emang ya karakteristiknya, oh dia lagi mengusahakan yang terbaik. Yang terpenting jangan berlebihan. Itu sih teman-teman. Kayak yang aku sebutin di awal, kita harus punya kontrol diri. Saat kita join ke new company, mungkin di company sebelumnya itu kita achieve banget. Bahkan pernah mendapat nominasi karyawan terbaik. Tapi belum tentu nih hal ini berlaku di company yang baru gitu loh. Karena apa? Environment-nya baru, orang-orangnya baru, yang mana saat kita, menurut aku ya, saat kita pindah ke new environment, itu grade kita naik juga. Nah, di situ otomatis orang-orangnya pun grade-nya
Mungkin banyak yang di atas kita juga. Otomatis kita harus bisa kontrol diri, teman-teman. Kita ingin achieve the target and also showing our best, tapi kita juga harus punya controlling gitu. Saat kita pengen mendapatkan good impression, itu sesimpel teman-teman hormat dan juga mematuhi aturan yang ada. Sesimpel teman-teman bisa memahami lingkungan yang ada. Salah satu yang aku pelajari yaitu saat kita baru join di new company, walaupun kita nih anaknya proaktif, terus suka memberikan opini, atau bahkan di company sebelumnya itu kita sebagai kepala departemen. Tapi saat di company baru kita nggak kepala departemen, itu kan hal yang beda banget. Otomatis action-nya pun akan difference gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengkontrol diri, di mana teman-teman harus memberikan pendapat, di mana teman-teman harus menjadi pendengar, di mana teman-teman harus aktif, di mana teman-teman harus pasif. Sesimpel teman-teman tahu rules aja sih. Sesimpel teman-teman pinter menempatkan diri gitu loh. Dan jangan dibuat-buat. Itu yang paling penting sih. Kalau misal ditanya gimana cara kita baru join new company, terus pengen dapat good intention and also good impression, ya itu tadi. Teman-teman ikutin aja rules yang ada di sana. Kemudian juga jangan begitu ingin memperlihatkan diri yang sampai menonjol banget. Itu jangan, karena akan memberikan kesan kayak sombong. Nah, itu kan nggak semua orang suka juga nih sama orang yang begitu menonjol, teman-teman. Karena itu tadi, karena kita masih di tahap memahami karakter satu sama lain, jadi bersikap sewajarnya aja, tapi jangan malu untuk bertanya, gitu. Jangan malu untuk bertanya, dan juga patuhi terus semua aturan yang ada. Gitu sih. Aturan yang ada, kalau dikasih perintah pun, teman-teman usahakan selalu on time. Karena itu akan menunjukkan integritas dari diri teman-teman gitu. Itu tadi Kak Elvira terkait gimana untuk mendapatkan good impression and also good intention in our new job. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Nur Rahmawati ini ya. Dan kemudian ini ada satu lagi pertanyaan dari Nova Anissa Fadila. Dia bertanya, halo Kak, mau tanya tantangan terbesar seperti apa pada posisi talent acquisition. Jadi mungkin posisinya Kak Putri nih. Jadi Kak Nova bertanya tantangannya terbesar apa sih di posisinya Kak Putri ini. Silahkan Kak. Oke, that's very good question. Ini interesting sih. Kenapa? Oke, sama-sama Nur Rahmawati. Aku kebaca nih pesannya. Apa tantangan terbesar di TA sebagai TA ya, as a TA? Tantangan terbesarnya teman-teman harus tahu dulu nih, kalau yang namanya pencari kerja dan juga recruiter atau kami HR itu kita sama-sama butuh. Jadi jangan sampai berpikir kalau yang butuh kerja tuh cuma teman-teman doang. Enggak, tapi kita pun butuh yang namanya karyawan gitu. Jadi kita sebenarnya posisinya sama. Kita sama-sama butuh, cuma cocok-cocokan lagi-lagi. Jodoh-jodohan. Teman-teman tuh cocok nggak sih sama kita cocok nggak sama teman-teman. Tantangan terbesar as a TA itu ketika beberapa posisi ini kan kualifikasinya ada yang tinggi-tinggi banget nih. Ketika pelamar banyak, tapi menemukan yang fit dengan qualification itu sulit. Contoh ya, aku kasih contoh itu, kami biasa mendapat tantangan terbesar tuh di posisi technology. Ini kan technically banget dan kita butuh orang-orang yang memang experience gitu loh. Kayak menjadi back end, kemudian juga front end developer, kemudian juga QA. Itu kan posisi-posisi yang technically needed the good skill gitu loh. Nah, tantangannya saat posisi dibuka, pelamar banyak, tapi ternyata yang fit sama kita itu sedikit, bahkan nggak ada. Itu tantangan banget untuk kita nyari lagi, untuk kita lebih gencar lagi, membuka lowongan, kemudian juga aktif hunting. Teman-teman kan mungkin familiar ya, banyak juga yang dihubungi langsung oleh HR melalui LinkedIn. Nah, itu tadi beberapa strategi dari TA. Ini bocoran sih, mungkin kalau teman-teman jadi TA, itu teman-teman harus aktif LinkedIn-nya. Kenapa? Karena ya LinkedIn itu tempat kita untuk approach karyawan, kemudian juga karyawan mengirimkan CV ke kita gitu. Tantangan terbesar ya itu tadi pokoknya saat kita lowongan ada, pelamar banyak, tapi yang fit sama kita itu sedikit gitu, bahkan nggak ada. Itu menjadi tantangan untuk kita lebih gencar lagi di segi acquisition-nya. Gitu sih Kak, so far untuk yang TA ya. Terus juga kadang ya itu tadi, karena kerja itu cocok-cocokan, kadang kita udah cocok nih,
udah fit banget, udah wah si A nih pokoknya mau aku hire banget. Offernya udah diberikan juga, tiba-tiba di hari pertama kerja saat onboarding itu dia nggak datang. Itu kan sering terjadi juga tuh. Itu tantangan lagi. Kenapa? Ini akan mempengaruhi time hire kita. Kenapa mempengaruhi time hire? Yang harusnya posisi udah fulfill, lagi-lagi kita harus mengulang nih, unfulfill lagi. Karena si kandidat yang udah kita hire-nya ini ternyata mengundurkan diri atau malah nggak hadir karena beberapa alasan. Ada yang sakit, ada yang ternyata surat resign di perusahaan sebelumnya tidak di ACC. Nah, itu sering terjadi juga. Itu beberapa tantangan bagi TA gitu loh. Gitu. Jadi emang as a TA itu kadang kita dapat pelamar banyak banget untuk posisi sampai kewalahan nih, sampai wah pelamarnya banyak banget, bagus-bagus, tapi sayang banget kita cuma butuhnya segini. Tapi kadang juga kita butuhnya dikit, pelamarnya banyak, nemu yang fitnya susah. Itu beberapa tantangan TA. Oke, jadi memang di posisinya sendiri cukup banyak hal mungkin yang kadang di luar kontrol dari TA-nya sendiri ya Kak ya. Jadi seperti tadi Betul. udah cocok, ternyata malah di pihak lainnya misalnya dari sisi tadi compensation and benefit-nya kurang atau mungkin dari sisi perusahaan sebelumnya. Jadi ternyata harus banyak-banyak sabar juga ya Kak ya, karena banyak yang nggak bisa kita kontrol di situ. Betul Oke, banget. mungkin dari teman-teman lainnya ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman lain, boleh kemudian disampaikan juga di kolom chat, atau kalau misalnya ingin langsung bertanya, boleh juga untuk kemudian di-unmute, kemudian nanti langsung bertanya sama Kak Putri nih. Ada lagi nggak nih kira-kira? Boleh banget kalau semisal mau nanya langsung. Jadi lebih kerasa nih komunikasinya. Mungkin ada yang ingin bertanya nih teman-teman? Oke, atau mungkin karena tadi penjelasannya juga sudah sangat jelas sama Kak Putri, dijelasin 30 hari pertama harus apa, kemudian 60 hari pertama apa, 90 juga apa, itu kayaknya sih udah apa ya namanya, mungkin teman-teman juga udah dapat gambaran ya, mungkin beberapa yang udah mau kerja tinggal nanti coba praktekin sebetulnya ya Kak Putri ya. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan karena waktu terbatas, mungkin kita juga bisa akhiri di sini barangkali ya Kak Putri. Jadi mungkin dari Kak Putri boleh kasih tahu kita siapa nih yang kemudian penanya terbaik dari 4 orang penanya yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Oke, oh ya sebelum itu aku mungkin mau info juga kali ya Kak Elvira. Jadi ini kan teman-teman banyak nih, mungkin kalau di tempat umum kayak gini kita mau tanya juga kan malu, kemudian mau drop question juga malu, atau ada pertanyaan tapi ngerangkainya susah. Itu kalau misalnya teman-teman mau tanya, nggak apa-apa banget, nanti reach out aku melalui Instagram, LinkedIn, dan juga email yang udah aku share tadi ke teman-teman. Dan kalau mau discuss, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Aku biasa adain coaching juga, jadi kalau teman-teman mau discuss, itu boleh banget, feel free banget untuk kabarin aku melalui sosial media aku, gitu. Oke, sekarang ke penanya terbaik. Ini agak susah juga ya, karena pertanyaannya semuanya bagus-bagus nih, Kak. Harus satu, Kak. Iya Kak, harus satu. Harus satu ya. Oke. Aku sambil baca dulu ya, Kak, sebentar. Boleh Kak. Oke, mungkin aku pilih yang Nova Anissa Fadila ya, Kak. Oke, baik. Kalau begitu Yang berarti tantangan tanya terbesar tantangan terbesar. seperti apa? Benar. Oke, pertanyaan Alasannya, terakhir ya. alasannya betul. Alasannya karena berarti Nova Fadila ini sudah punya fokus nih, fokus profesi. Mau apa, dan mungkin menurut aku dengan adanya coaching karir mentor dari Job to Go itu akan lebih membantu dia achieve the target and also enjoying the journey dia sih gitu. Oke, baik kalau begitu selamat buat Nova Anissa Fadila. Untuk Nova nanti bisa kemudian kirimkan message saja ke Instagramnya Jobs to Go, atau kemudian nanti bisa juga drop message ke kami di sini untuk kemudian nanti kami bantu untuk pelaksanaan kegiatan karir coachingnya untuk besok kayak gitu. Oke, kemudian mungkin sebelumnya kita juga bisa foto dulu nih Kak Putri sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini. Nah mungkin jadi buat teman-teman di sini boleh open cam dulu, jadi supaya kita bisa kemudian didokumentasikan kemudian kegiatan kita pada sore hari ini.
boleh teman-teman saya minta open cam sebentar biar kita bisa lihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman nih. Benar banget. Siapa tahu nanti ketemu kan di interview. Nanti aku bilang, ih yang waktu itu di UMN. Betul. Jadi nanti teman-teman juga bisa kan kalau misalnya abis ini mau ngobrol langsung sama Kak Putri. Jadi Kak Putri juga udah inget nih wajah-wajahnya teman-teman di sini. Oke. Boleh open cam? Oke, sudah ada beberapa orang yang open cam. Mungkin beberapa ada kendala jaringan barangkali ya seperti itu. Jadi berhalangan open cam. Oke, kalau begitu boleh teman-teman dari CDC dibantu untuk kemudian dokumentasinya. Boleh diberi aba-aba. Oke, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Kemudian untuk slide berikutnya, boleh senyumnya ditahan. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Kak berarti ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau begitu sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini, mungkin dari Kak Putri ada closing statement yang ingin disampaikan, Kak Putri? Oke, thank you Kak Elvira. Closing statement dari aku simple aja sih sebenarnya. Teman-teman dimanapun teman-teman sekarang berada, apapun teman-teman yang lagi teman-teman lakuin, enjoy aja, enjoy the moment and also enjoy the journey. Dan minimalisir untuk membandingkan diri teman-teman dengan orang lain gitu loh. Karena krisis dari milenial saat ini, termasuk aku sebagai kaum milenial, itu kan kita terlalu gampang untuk overthinking dan juga terlalu mudah nih untuk terdistraksi dengan keperfekan yang ditonjolkan oleh orang lain. Yang akhirnya kita menutup diri kalau ternyata diri kita itu bisa lebih dan juga punya value tersendiri yang beda sama orang lain gitu loh. Semua orang punya waktunya sendiri teman-teman. We all have the golden time with our own rules dan juga with our journey. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dimanapun teman-teman sekarang berada, apapun yang lagi dikerjakan dan dimanapun tempat kerjanya, semoga nyaman dan kalau ada struggle itu wajar karena semua kerja pasti ada struggle-nya teman-teman. Tapi coba lebih mudah, coba lebih adaptif dan juga lihat sisi yang lainnya. Be open minded. Itu aja sih Kak. Thank you. Oke, thank you so much Kak Putri atas closing statement-nya. Jadi terima kasih, saya mewakili dari CDC UMN dan juga dari Job2Go mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Putri dan juga Cakap yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Kak Putri ini sangat insightful buat teman-teman semua. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mempraktekkan golden rules yang tadi sudah Kak Putri sampaikan ketika nanti mereka sudah landing di satu perusahaan dan kemudian bisa menjalankan 90 hari pertamanya dengan mulus sesuai dengan harapan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kak Putri. Kak Putri dipersilakan untuk meninggalkan Zoom kalau memang nanti ada kegiatan lain yang perlu dilakukan seperti itu. Terima kasih Kak Putri. Oke, thank you Kak Elvira dan teman-teman dari UMN dan Job2Go dan teman-teman UMN semuanya. Thank you, aku izin live ya. Ya, silakan. Thank you Terima kasih semua. banyak Kak Putri. Oke, untuk teman-teman yang masih ada di sini, saya ingatkan teman-teman untuk kemudian mengisi form evaluasinya. Jadi khusus untuk teman-teman di UMN, silakan nanti mengisi form evaluasinya, tentunya dengan menggunakan email student UMN, dan nantinya dari presensi tersebut, dari evaluasinya, nanti teman-teman bisa menukarkannya dengan SKKM, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah rangkaian terakhir untuk kegiatan seminar karir yang dilaksanakan dalam UMN Virtual Career Day with Jobs2Go. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti rangkaiannya dari hari Selasa kemarin sampai hari ini, seperti itu. Dan kemudian untuk kegiatan job fair-nya ini belum berakhir karena job fair-nya masih dilaksanakan sampai tanggal 23. Jadi buat teman-teman semua di sini yang kemudian belum sempat untuk kemudian lihat-lihat lowongan pekerjaan atau lowongan magangnya, masih punya waktu 2,5 hari ke depan, jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan baik untuk kemudian browsing dulu lowongan pekerjaannya, lowongan magangnya, kemudian buat profilnya lebih baik lagi, kemudian nanti teman-teman bisa apply. Nah, jadi buat teman-teman juga yang punya kenalan, saudara, atau siapapun yang kemudian sedang cari informasi lowongan pekerjaan atau magang juga, boleh dikasih tahu kalau kita masih punya 2 hari lagi di
Jobs to Go untuk acara UMN Virtual Career Day. Nah, saya di sini mewakili dari Career Development Center dan juga dari Jobs to Go mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya selama 3 hari ini. Saya harap apa yang disampaikan dalam beberapa kegiatan seminar karir ini bisa kemudian menjadi insight untuk teman-teman untuk kemudian memulai perjalanan karirnya lebih lancar lagi, lebih mulus lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat sore.